baik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wal tatam lisani yafqahu qouli amma ba'd. Saya ingin menyapa dulu semangat teman-teman sampai seberapa levelnya di pagi hari ini. Apa kabarnya teman-teman semua pagi hari ini? Alhamdulillah. Ajaib. Apakah benar kita bisa ajaib? Yakin. Bisa. Allah Akbar. Perlahan-lahan teman-teman semua ya. Sebelumnya kita berdoa dulu kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dimudahkan dalam meraih ilmu pada malam hari ini, akan mendownload energi langita. Allah ridhoi kita semuanya. Dalam niat yang terdalam adalah untuk menambah keimanan kita kepada Allah, karena pada saat kita menyadari nafas, di sana kita menyadari kehadiran Allah. Akhirnya pikiran kita itu tidak berada di masa lalu, kemudian tidak berada di masa depan, yang ada nanti kekhawatiran dan kemudian ada ketakutan, ada kekecewaan karena ada di masa lalu dan masa depan. Tetapi saat kita hadir sekarang ini di sini, saat ini pula kita akan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dan juga bahkan berbahagia. Nah, itulah yang harus kita pertahankan, harus kita terus upayakan ya. Di dalam pikiran kita kemudian terkoneksi ke perasaan sampai ke motivation kita dalam kondisi yang tenang, senang, dan bahagia. Alhamdulillah. Nah, teman-teman semua, tadi saya sampaikan bahwa di kelas ini adalah kelas, saya menamakan kelas lanjutan gitu ya, karena memang saya merasakan seperti itu, seperti didoubling, rasa bahagianya, rasa tenangnya gitu ya, menghadapi tumbukan apapun itu kayak air di atas daun talas gitu. Jadi ndak terpengaruh gitu. Kayak ndak ngena gitu ya. Maksudnya kayak orang mau ngomong apa gitu ya. Ya sudah kayak ngalir aja gitu. Ya, nah ini sangat penting teman-teman semua. Bukan berarti kita ndak respon mereka, bukan. Justru kita berikan ada respon yang terbaik gitu ya. Terutama adalah pada saat ada tumbukan. Coba kalau kita responnya kemudian tidak baik, ternyata rahasianya di sana kita masih menampilkan ada gambar yang tidak baik pula dari diri kita. Maka apa yang terjadi? Kita punya jurus namanya cermin ajaib, langsung tampil ada di depan, memantulkan kembali apa yang kita vibrasikan, apa yang kita pancarkan, kemudian menjadi nasib kita lagi. Contoh teman-teman ya, ini halus sekali. Kalau ndak belajar, maka nanti ndak mudah paham ya. Maka teman-teman ayo masuk Zoom gitu ya. Jadi kita itu membahas tentang ilmu yang ajaib ini gitu ya. Saya baru saja alhamdulillah baru pulang teman-teman. Alhamdulillah membersamai suami yang tiba-tiba saja mau belajar afiliat gitu kan. Bukan belajar yang bagaimana kayak gitu yang mau mendalami banget, enggak, pengen tahu. Saya udah seneng banget gitu. Akhirnya saya bersamai gitu ya. Dan saya yakin aja nanti saya segar bugar, saya akan bisa bersama dengan Bapak Ibu di sini. Alhamdulillah kejadian teman-teman. Padahal pulang itu sudah jam 6 dari Pekalongan. Perjalanan itu hampir 40 menit gitu ya. Tapi alhamdulillah ridho Allah dan juga doa-doanya dari teman-teman semua lancar seluruhnya, dan pada saat ini ya saya bisa langsung ada di hadapan teman-teman. Nah, tadi di perjalanan pulang saya sempat bercerita gitu kan. Iya Mas ya, saat itu gitu kan. Saya kalau ada karyawan yang seperti ini, seperti itu, membuat dongkol, membuat kecewa, saya langsung marah gitu. Saya langsung marah, bener aja tuh. Akhirnya saya bertahun-tahun gitu ya, keadaan kayak gitu, bahkan penyakit banyak gitu kan. Nah, di situasi puncaknya itu ya, puncaknya adalah akhirnya saya diusir dari rumah saya sendiri gitu. Karena apa? Cerminnya itu selalu ya, diri saya memantulkan ada gambar-gambar yang tidak nyaman. Ternyata pada saat kita marah ya, kita dongkol, bahkan sehalus mungkin. Ini hati-hati teman-teman. Hati-hati. Sehalus mungkin ya, komen gitu kan. Komen pada perilaku orang gitu. Komen ini teman-teman. Itu akan langsung mantul kembali ke kita. Langsung mantul kembali gitu. Nah, nanti ternyata pada saat kita melakukan hal-hal yang bubur tadi gitu ya,
ke terpancar. Nah, kemudian mantul kan ke dalam diri kita. Ini kan hukum proyeksi juga seperti itu. Kemudian hukum dari cermin ajaib kan juga sama, mantul kan akhirnya ke kita. Didatangkanlah peristiwa selanjutnya ya yang membuat marah, yang membuat dongkol, yang membuat jengkel, yang membuat kesal gitu. Karena apa, pada waktu komen itu kan bisa jadi ada kesal, rasa kesal gitu. Nanti akan memanggil kekesalan berikutnya, didatangkan orang yang membuat kesal berikutnya. Dan itu terjadi pada saat saya kemarin dan dulu gitu. Nah, sekarang ini saya switch fokus, saya sebisa mungkin gitu. Sebisa mungkin saat ada tertumbuk, langsung saya memang keren gitu. Tapi dalamnya itu saya munculkan ke +6. Nah, ini coba teman-teman di copy paste ya. Ke +6 ya, di sana kan ada ketulusan ya, bukan saya menamakan diri saya paling tulus, enggak ya Bapak Ibu, ini kan kita belajar bersama-sama ya. Saya senang uji coba gitu. pada saat ada yang mengatakan, Bunda jenengan dikatakan kayak gini kayak gitu, seperti ini seperti itu. Siapa Bunda yang ini yang mengatakan? Si A misalnya, Bunda A misalnya ya, enggak di sini Bapak Ibu orangnya, enggak, ini kan di offline. Saya terlihat langsung orangnya, tapi saya oh gitu ya, kayak gitu. Oh gitu. Langsung oh gitu. Dalamnya saya keren. Tiba-tiba itu kayak ini apa? Kayak bahasa Jawanya ya, melas gitu. Nah, kalau bahasa Indonesianya kan kasih sayang kan ya. Lihat orangnya digambar itu kayak kok kasihan banget ya gitu. Kasihan bukan menghina, bukan ya. Kasihan justru ya Allah, aku lihat dia energinya bubur banget kayak gitu. Energinya bubur karena saya enggak ngapa-ngapain gitu kan. Kemudian dikatakan ya itu sih kayak dah habis-habis gitu. Ya ngapain sama dia gitu kan. Dia kan kaya ndak habis-habis kan, udah terbaca orang iri gitu kan, udah terbaca membenci, maka memang dia ndak kaya-kaya. Ini rumusnya teman-teman ya. Saat teman-teman itu mau mendoakan orang kaya, bukan berarti saya minta didoakan, ndak ya, karena saya rumusnya kan seperti itu. Pada saat ada orang kaya kita doakan, nanti energi kekayaan dia itu nular ke kita. Tapi kalau kita mengatakan ya dia kan orang kaya ndak habis-habis, saya ndak mau sama dia. Jenengan semua Bapak Ibu semua masih mengatakan saya ndak mau kaya ya Allah, saya ndak mau kaya ya Allah, kayak gitu. Karena apa yang difokuskan itulah yang ketarik, itulah yang terjadi. Yang difokuskan apa? Kebencian, maka itu menolak kekayaan. Kalau yang dibenci orang kaya, ngeri ndak Bapak Ibu? Kalau sudah seperti itu hati-hati selalu teman-teman semua. Nah, pada saat kita sudah paham kayak gitu ya, akhirnya ada orang yang ya julid kayak apa, kayak gitu ya, yang orang yang benci seperti apa, ya udah tulus aja gitu. Malah kalau bisa kirimin makanan teman-teman, kalau tahu rekeningnya kirimin uang gitu ya. Jadi kirimin uang katanya gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu rumahnya kirimin makanan kayak gitu kan, kalau tahu gitu kan. Nah misalnya kok dia ternyata misalnya ya transaksi beli sesuatu, kita balas dengan kebaikan gitu kan. Kalau sudah seperti itu teman-teman, kehidupan teman-teman itu mengalir lancar dan tidak menarik kejadian-kejadian yang mengecewakan, membuat marah gitu kan. Nah itulah proses dari bagaimana keajaiban menerima, menikmati saat ini itu teman-teman ya. Jadi tidak ada kebencian di masa lalu, kemudian ada kekalutan di masa depan gitu kan. Tidak ada saat ini. Misalnya kok kita memang tidak tepat, memang kita itu salah, kita harus berjiwa besar. Oh ya maafin aku ya Bunda, maafin aku Mas, maafin aku ya Dek, kayak gitu. Maafin Bunda ya kayak gitu. Udah kita berbesar hati aja. Nanti saya enggak kayak gitu lagi. Nah, maksud Ibu tadi seperti ini, tapi kalau enggak diterima enggak apa-apa gitu. Ngalir enak sekali teman-teman. Itu ternyata proses releasing yang kita bisa lakukan di setiap saat. Nah, akhirnya yang terjadi bagaimana? Hati kita tenang, bahagia, terjaga. Kan bahagianya di atas rata-rata ya, di atas rata-rata nih. Kemudian apalagi nih, sudah nyaman, insya Allah penyakit enggak mudah bersarang di dalam diri kita, itu akan mudah keluar. Bukan enggak butuh obat ya, mungkin pada waktu terjadi ya ada penurunan ini ya, apa namanya, daya imun, ya nanti di situ tinggal ambil napas aja gitu ya, pakai air doa lah. Kalau misalnya butuh vitamin gitu ya, butuh susu ya, susunya udah ini, produknya udah ini, enggak apa-apa, minum gitu, suplemen. Tapi enggak kemudian sampai yang insya Allah ya bismillah ya, enggak sampai yang parah. Kita menjaga seperti itu hati-hatinya kan ya.
Jadi pada waktu kita ternyata boros energi itu menyebabkan kita mudah sekali terserang banyak persoalan dan banyak penyakit. Nah, keren sekali seperti itu teman-teman. Saya bocorin lagi yang kedua. Setelah teman-teman itu bahagia tanpa syarat, mudah sekali LOP-nya. Contoh misalnya, contoh saja yang kemarin saya ceritakan satu aja ya. Ada Bunda siapa ya? Bunda Rini Deder. Tadi Bunda Rini. Tadi saya itu ya, saya VN ya Bunda Rini karena konsultasi terus ya, Masya Allah ini berkah ya, berkah dari Allah sebenarnya, cuma dilewatkan dari Dokter Demul dan juga dari Sayap Keajaiban. Alhamdulillah ya, alhamdulillah banyak sekali chat yang masuk dan menanyakan, kemudian mengatakan bahwa apa yang saya jelaskan walaupun bahasa saya kayak gini teman-teman. Walaupun bahasa saya kayak gini mungkin medok, mungkin juga ya kayak maaf ya orang desa gitu. Tapi bahasa saya mudah dipahami katanya itu. Kok saya mudah memahami ya kalau Bunda ngomong kayak gitu. Alhamdulillah. Kalau Bunda menyampaikan saya mudah paham gitu. Akhirnya banyak sekali yang chat. Alhamdulillah ya, kita teman-teman yang makin bertambah, itu berkah dari Allah. Di antaranya ini yang akan saya ceritakan. Nah, nanti coba teman-teman praktek ya. Saya bocorin. Rasa teman-teman semua jadikan untuk ya energi LOP. Jadi LOP kita terampuh itu pakai rasa teman-teman, pakai rasa. Nah, kan udah bahagia tanpa syarat nih. Berarti syaratnya apa nih? Udah selesai dengan diri sendiri. Kalau masih sering baperan, ya kemudian masih sering tersinggung, itu tidak mudah memakai LOP rasa, tidak mudah gitu. Tapi kalau sudah selesai nanti akan mudah gitu kan. Contoh, saya praktek ada 2 gitu. Sebenarnya banyak, cuma saya yang ingat sekali 2. Tapi saya yang akan ceritakan saya 1 di sini. 1 aja gitu ya, karena Bunda Pita akan segera menyampaikan materinya. Bagaimana dahsyatnya menerima keadaan gitu ya, keajaibannya di sana hadir. Saat itu, ini mungkin udah tak ceritakan kemarin, tapi mungkin bahasanya agak beda dan ini nanti akan mudah diterima. Nanti Bapak Ibu bisa copy paste. Saat itu Lebaran persis gitu ya, setelah selang 4 hari anak-anak berangkat gitu kan, karyawan saya berangkat, tiba-tiba 2 ndak ada, 2 orang ndak mau berangkat. Ya biasa sih gitu kan ya, saya juga positif aja. Nah waktu itu saya kayak gini pikirannya, keren tapi kayak gini ya gitu kan ya, agak bingung nih gitu kan, agak bingung. Tapi kan karena udah belajar akhirnya tetap tenang, saya ndak ngomong sama siapa-siapa gitu. Saya muat ada di Facebook gitu kan. Biasanya kalau saya muat di Facebook pagi itu setelah selang 1 jam itu biasanya penuh HP chat. Bunda saya ikut, Bunda saya ngelamar, saya Bunda kayak gitu. Itu di mana alamatnya Ibu, saya mau ikut, syaratnya apa, biasanya kayak gitu banyak banget. Ini kok enggak ada sama sekali teman-teman, enggak ada sama sekali. Itu kayak ini kok kayak aneh, unik gitu kan. Saya sampai ngomong ke Mas Gilang, Mas ini nih gimana sih Facebook itu tuh, Facebook Bunda nih memang nyala enggak sih gitu. Udah ada yang lamaran gitu. Ya udah Bu, mungkin ditunggu aja gitu. Ditunggu sampai 10 hari teman-teman, enggak ada. Tiba-tiba saja saya tuh kayak ingin memasukkan ke status WA gitu. Saya tayang tuh, sudah 1 hari, sudah selang, sudah enggak ada gitu. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu datang, tapi masih tampilannya masih muda lah gitu. Ibu-ibu datang, saya kaget kan karena ada yang manggil gitu kan, Bunda ada tamu gitu kan, karyawan saya sama anak saya. Oh iya, disilakan untuk duduk gitu. Nah pada saat duduk saya tanya, Mbak, mohon maaf gimana Mbak? Bunda aku mau ikut Bunda mau kerja gitu. Saya udah bawa lamaran loh Bunda kayak gitu kan. Maaf Mbak, nah jenengan tahu dari mana? Sebenarnya teman saya yang menyampaikan, kan jenengan kontaknya ndak ada di saya, kon jenengan tahu ada ini. Saya memang kata teman saya yang guru TK di Pekalongan, lihat statusnya Bunda, akhirnya datang. Nah kemudian saya lihat beliaunya memang kelihatannya itu memang lusuh gitu ya, kusut gitu kan. Kemudian menyampaikan saya tuh ndak sehat Bu, saya autoimun gitu kan. Ya Allah, saya dapat lagi orang yang kayak gini lagi dalam hati saya gitu kan. Kemarin penjual kerupuk, bapak-bapak udah maaf ya udah sepuh gitu kan. Saya tolong kerja gitu, tiba-tiba tim saya di Jogja mengatakan gini, udah terima karyawan itu yang cantik gitu kan. Masa bapak-bapak udah kayak gitu. Ya Allah Mas, maafin saya lagi, mana saya karena kan pengamal money rezeki, aku melas Mas, aku tuh ndak tega menolaknya. Nah ini lagi kan datang seorang ibu-ibu yang tidak sehat, autoimun gitu kan. Mbak mohon maaf Mbak, saya kan terimanya yang muda gitu, lulusan SMK, SMA gitu. Ya mohon maaf ya Mbak ya gitu kan.
nanti jenengan tak ajarin jualan aja, saya punya ilmunya, tak ajarin Mbak, aku gitu. Udah dagang aja apa aja nanti tak ajarin jurus-jurusnya gitu kan. Bunda, saya tak tinggal aja, saya tinggal aja surat lamarannya. Udah saya spekulasi, saya pamit ya Bunda. Nah singkat cerita pamit. Selang 1 minggu tuh nggak ada yang lamar gitu kan. Ini gimana ya? Nggak ada yang lamar, satu toktil orang itu gitu. Tiba-tiba di sini suaranya, udah orang itu aja panggil, orang itu aja panggil. Aku sampai, ya kali saya disuruh nolong orang ini, orang kayak gini lagi gini gitu kan. Nah udah tak panggil orangnya, datang ya, kemudian wawancara dan lain-lain. Oke Bu, ya ya ya, udah saya training di bagian packing. Nah kata teman-teman yang bagian online mengatakan gini, Bunda orangnya baik kok, bisa kok mengikuti, alhamdulillah gitu kan. Saya udah alhamdulillah. Nah udah alhamdulillah tuh aku udah seneng gitu kan. Alhamdulillah saya udah punya karyawan lagi, alhamdulillah aku senang, alhamdulillah kayak gitu kan. Pada saat saya sudah alhamdulillah, ternyata teman-teman keajaiban terjadi. Ini kan berarti LOP pakai rasa. Alhamdulillah aku udah dapat kayak gitu kan. Nah setelah itu tiba-tiba tuh, dari Facebook pada WA gitu kan, muncul gitu. Nah kemudian yang apa namanya, orang dari Batang bawah itu juga ke saya gitu, ibu-ibu gitu, Bunda ada kerjaan dah gitu. Ternyata pas saya kurang satu yang emak-emaknya, udah ya udah ini kerjakan ya bla 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 semua. Kemudian datang lagi sampai tadi teman-teman, tadi juga ada yang lamar lagi. Nah dari sini disimpulkan teman-teman ya, disimpulkan saat teman-teman mau LOP gitu ya, bahagia aja dulu gitu. Tapi kalau kita mengatakan ya kok belum dapat ya kok belum datang ya kok belum laku ya, nah yang terjadi apa? Memang benar-benar sepi, benar-benar tidak laku, benar-benar tidak ada yang beli. Tapi kalau alhamdulillah saya sudah dapat, alhamdulillah saya sudah punya uang, alhamdulillah saya sudah ada karyawan yang datang, nanti ternyata vibrasinya terbaca ke alam dan orang itu berdatangan. Coba teman-teman praktek ya. Nah inilah kurang lebih contohnya ya, kita terapkan ada di LOP kita ya, memakai rasa, khususan ada di grup ini ya. Akhirnya istilahnya saya bimbing ya, saya berikan pengarahan lebih detail lagi ya. Alhamdulillah ini untuk praktek teman-teman semua ya. Nah kemudian teman-teman, saya berikan lagi ya, istilahnya ini ya, peringatannya ya, garis bawahnya ya. Pada saat nanti teman-teman sudah banyak ajaib, jangan zona nyaman. Zona nyamannya apa? Saya sudah tidak usah belajar lagi, saya selesai karena saya sudah banyak ajaib, saya mau sendiri. Turun teman-teman, turun. Karena kemarin saya baru aja dapat WA yang beliau tuh katanya sudah ajaib saat itu gitu kan. Setelah saat kemarin WA ke saya, Bunda aku sekarang tidak bahagia, Bunda ternyata suamiku, ternyata ini anak amanahnya banyak, Bunda aku bagaimana, bingung. Padahal tadinya sudah tenang, nyaman gitu. Nah ini pembelajaran, saya bukan menghina, bukan ya, ini ibroh untuk kita semua. Saya hanya mengingatkan, karena energi yang sudah kita terima besar menggulung ada di grup ini, eman-eman kalau Bapak Ibu nanti akan turun kembali. Saya cuma hanya memperingatkan, karena saat nanti udah turun, Bapak Ibu menaiknya itu benar-benar tidak mudah. Gini lagi, genjot lagi, luar biasa, apalagi kan menaiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah di atas, tinggal dipertahankan sama naik sedikit demi sedikit, naik lagi, teman-teman ya. Si pengorbanan Bapak Ibu itu diganti lebih banyak, benar. Nanti bisa berpikir, iya ya saya investasi sekian, tapi saya nariknya sekian. Tapi kalau saya tidak investasi, saya zona nyaman, saya tidak dapat apa-apa misalnya, atau dapatnya cuma sekian, saya pilih investasi, gitu kan. Namanya juga investasi kan, ya bismillah ada keuntungan karena di situ investasinya ilmu. Ya, demikian. Mohon maaf ya, Bunda Vita dan teman-teman, karena ini kabar baik gitu ya, daripada terlewat. Nah, saya sampaikan ke teman-teman. Di samping itu, saya semakin paham, semakin menancap. Nah, akhirnya nanti untuk bisa kesinambungannya itu akan lebih baik. Nah, bagaimana teman-teman semua? Untuk kita lanjut ya, materi yang bismillah itu luar biasa ya, bagaimana kita bisa menerima keadaan sekarang ini karena penuh dengan keajaiban. Sebenarnya kita itu sekarang ini juga udah ajaib, jadi keajaiban menerima. Kita simak ya dari pemateri kita pada malam hari ini. Kita berikan tepuk tangannya yang meriah, beliau Bunda Vita Nareswari, tepuk tangannya. Silakan Bunda Vita. Ya, terima kasih Bunda Susan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah innalhamdulillah salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabatku, sahabat terapi sadar nafas. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Dahsyat. Ajaib. Semangat sekali Bunda Permi ya. Barisan paling depan. Jelas. Iya, wajahnya cerah banget Bunda Primi. Alhamdulillah ini baru dapat keajaiban gede ini ya Bunda Primi ya. Jualannya makin tambah laris gitu ya. Sekarang sering closing juga dari berbagai arah ya Bunda Primi ya. Ada jualan herbal, kosmetik, kemudian wah macam-macam udah nambah. Alhamdulillah ya, teman-teman yang lain mau juga ya seperti Bunda Primi. Amin. Ya, tadi kita sudah opening ya dari Bunda Susan yang luar biasa bahwa Bunda Susan spill bagaimana LOP itu bekerja ya, bekerja dengan sepenuh rasa dan bahagia tanpa syarat. Nah, kadang-kadang mudah diucapkan tapi tidak mudah untuk dipraktekkan, betul? Apalagi kalau ada tumbukan ya. Kadang-kadang Bunda Susan sendiri juga bilang kan, ya kita sendiri yang memotivasi, kadang-kadang ada tumbukan ya seperti itulah rasanya. Nah, supaya kita bisa menjaga rasa, nah seperti ini langkahnya teman-teman semuanya. Kita melakukan step by step praktek pendalaman dari jurus magnet rezeki di ruang pelatihan ini gitu ya. Ini adalah ruang pelatihan, bukan ruang kajian gitu ya. Bedakan antara penamaan antara kajian dan ruang pelatihan gitu. Kalau kajian-kajian mungkin di sini memang ada spill materinya ya. Nah, materi inilah yang dinamakan kajian. Tapi ketika kita berlatih ya, entah membaca al-waqiahnya, kemudian kita melakukan terapi sadar nafasnya, itu adalah pelatihan gitu. Jadi memang kemasan dari ATMR ini kita konsep perpaduan antara kajian dengan pelatihan. Nah, kalau pelatihan itu ya jadi fungsi seorang trainer MR gitu kan, memang untuk melatih gitu, melatih untuk teman-teman semuanya. Kami bukan ustazah, kami bukan ustadz gitu kan, yang melakukan kajian-kajian. Mungkin kami lulusan dari pondok pesantren, ada yang lulusan dari pondok pesantren, ada yang murni dari lulusan berbagai macam jurusan gitu juga ada gitu kan. Nah, tujuan dari Pak Nas ini melatih kami semua dari berbagai latar belakang, itu tujuannya adalah untuk melatih gitu. Melatih siapa? Melatih teman-teman semuanya, orang-orang yang sudah mengenal ilmu magnet rezeki menjadi seorang pengamal ilmu magnet rezeki. Seperti itu bedanya ya. Jadi yang namanya pelatih gitu kan, kita berlatih di sini itu bersama-sama antara seorang yang dilatih dengan ada pelatihnya. Jadi kami di sini itu mendampingi teman-teman semuanya apabila ada ketidakmudahan. Nah, ketika teman-teman ada pertanyaan, lah ini kan kajian, kalau dalam ayat Al-Quran kajian ada ya di surat Yasin itu disebutkan, ikutilah orang-orang yang mengajak kepada jalan kebaikan tapi tidak meminta upah gitu kan. Nah, itu adalah orang-orang yang benar-benar istilahnya memurnikan tauhid. Nah, di situ fungsinya apa orang-orang yang demikian? Orang-orang bisa dibedakan ya. Orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang mungkin lulusan basicnya adalah ustadz, ustazah, kiai gitu kan, bukan seorang pelatih. Nah, biasanya ya orang-orang yang memberikan kajian-kajian itu tidak memperdulikan, ya mohon maaf, kita tidak membanding-bandingkan bagaimana berlatih di magnet rezeki dan di luar sana gitu. Biasanya pada umumnya yang ustadz, kiai gitu kan banyak banget jemaahnya sampai ribuan gitu, memberikan kajian-kajian gratis, ada di YouTube, kadang-kadang live ya, offline gitu, dari masjid ke masjid, terus mengadakan tablik akbar dan lain sebagainya. Tapi fungsinya hanya bersyiar, bukan melatih, seperti itu ya. Jadi fungsi dari trainer, kami sebutannya bukan Ustazah Susan Arkanisa atau Ustazah Vita atau siapalah gitu kan. Kami di sini Pak Nasrullah itu menyebutnya kami semuanya sama, adalah seorang trainer. Dan trainer apa fungsinya ya? Trainer itu fungsinya adalah
meskipun kemasannya dikemas dengan kemasan kajian dan Islami, karena memang kita konsepnya ingin mengajaibkan kita dengan benar-benar mentauhidkan Allah, benar-benar memurnikan perintah-perintahnya Allah gitu. Makanya teman-teman itu diajak ya mengenal ilmu magnet rezeki itu lebih mendalami lagi, menjadi seorang pengamal magnet rezeki. Kalau orang yang sudah kenal magnet rezeki, saya kira jutaan orang, lebih dari 2 juta orang, tapi misinya Pak Nas itu mewujudkan 2 juta pengamal ilmu magnet rezeki. Jadi pengamal itu pengamal yang konsisten gitu, nggak seperti tadi Bunda Susan bilang keluar masuk gitu kan. Kalau istilahnya sudah ajaib, sudah tenang, sudah adem, kemudian berhenti gitu kan, nanti makomnya juga berhenti di situ. Ibaratnya kita jalan nih gitu, tujuannya mau kemana? Saya rumahnya Pemalang, saya tujuannya mau ke Jakarta gitu. Saya melihat pemandangan ya, perjalanan ke Jakarta itu misalnya umpama naik mobil gitu ya, melihat pemandangan saya dari Pemalang ke Jakarta melewati Brebes, melewati Cirebon, Tegal. Begitu sudah nyampe Tegal nih gitu, baru nyampe Tegal, wah Tegal ajaib banget, pemandangannya bagus banget, berhenti sebentar di sini, enak banget, nyaman banget, udah berhenti gitu. Ketika kita berhenti di situ, nyampe apa enggak ke Jakartanya? Ketika saya berhenti di situ gitu, ibaratnya kayak gitu analoginya, nggak nyampe gitu kan, kayaknya di Tegal udah ajaib lah, tiba-tiba lah iya kalau kita berhenti di Tegal berarti kita nggak dapat keajaiban berikutnya di kota selanjutnya, itu kan pemandangannya lebih indah lagi gitu. Nah baru setelah tersadar Allah berikan persoalan, baru mau jalan lagi gitu. Nah nomor 1 yang paling penting ketika kita mengamalkan ilmu ini adalah menjaga rasa gitu ya. Kalau kita menjaga perasaan kita, pikiran pun akan ikut nyetrum menjadi tenang. Nah, di ruang terapi sadar nafas inilah kita berlatih untuk menjaga rasa dan pikiran dengan melepaskan rasa-rasa yang tidak nyaman gitu. Bedanya dengan privat RFF LOP apa? Mungkin saat kita melakukan Riyadhah Al-Waqiah, di sana kan berjamaah, tidak ada proses pelepasan yang terjadi. Meskipun mungkin teman-teman sudah diajari, iya kan ada pelepasan, ada begitu, tapi kan teknik nafasnya beda gitu. Tidak seperti di terapi sadar nafas ini, kita ada teknik nafas, memasukkan energi bahagia dan melepaskan energi dongkol, marah ya, sakit hati, kecewa, sedih dan lain sebagainya. Wajar teman-teman, kita punya perasaan, boleh sedih, boleh marah, boleh dongkol, tapi jangan dibiarkan terlalu lama di dalam ruang rumah kita. Rumah apa? Rumah ini tubuh gitu kan. Kalau energi kurang baik, itu ibaratnya seperti sampah ya. Sampah energi yang ada di dalam tubuh kita itu kita tidak lepaskan, kita buang. Ibaratnya seperti sebuah rumah nggak pernah disapu, nggak pernah dipel, nggak pernah diapa-apain gitu ya. Ya seperti apalah gitu keadaan rumah kita kalau tidak pernah dibersihkan gitu, seperti itu. Nah, ini kelas lanjutan setelah RFF LOP. Ibaratnya kayak gini, di RFF LOP kita nyapu-nyapu nih, bareng-bareng nyapu, tapi di kelas terapi ini kita ngepel gitu. Jadi kan lebih bersih lagi rumahnya. Nah, ketika rumah kita lebih bersih lagi, maka kita akan lebih mudah menerima keajaiban. Seperti itu polanya. Ini pola ya teman-teman. Teman-teman amati sendiri, ketika teman-teman merasa sedang tidak baik-baik saja sendirian, dan saat ini tidak baik-baik saja tapi ada berdampingan gitu ya, berdampingan dengan pelatihnya, dengan teman-teman yang satu frekuensi, bedakan rasanya ya, daripada tidak punya siapa-siapa. Ya, dengar sih kajian dari Ustadz A, kajian dari Ustadz B, kamu harusnya begini, tapi apa iya kita bisa praktek tanpa seorang pendamping, tanpa seorang pelatih yang terus mengingatkan gitu kan. Jadi ibaratnya kalau ada orang yang menasehati, ngajak ayo yuk masuk Zoom yuk, seperti ini yuk. Ya kalau teman-teman memandang dengan hati yang bersih, pasti akan sukacita karena orang tersebut peduli dengan kita. Tapi kalau teman-teman memandangnya aduh pusing deh, nanti disuruh perpanjangan ini gini ini itu gitu kan, sudah negative thinking, berarti di dalam hati kita banyak sampahnya, tidak ada positive feelingnya, seperti itu ya. Iya benar Rukma, terima kasih. Nah teman-teman akan saya jelaskan lebih detail lagi untuk malam hari ini mengenai sebuah materi yang powerful, bisa menjadi bekal teman-teman semuanya, dan
insya Allah akan lebih mudah buat kita memahami dan kemudian mempraktekkan jurus-jurus dari magnet rezeki selanjutnya. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah keajaiban menerima. Para uangmu mana? Mau hilang? Gambar saya kelihatan? Sudah kelihatan apa belum? Ya sudah Bunda. Kelihatan Bunda. Ya, terima kasih. Saya tampilkan lebih besar. Nah, inilah keajaiban menerima keadaan. Jalan lembut menuju kesembuhan luka batin. Ya, kenapa kita sulit pikiran yang negatif seperti itu? Makna menerima dalam Islam itu apa? Nah, nerimo, ya kalau orang Jawa bilang saya menerima kamu sebagai istriku. Kayak kalau akad nikah nih ya suami istri ya. Saya terima nikah dan kawinnya Bunda titik. Nah, kita kan menerima segala sesuatu yang sudah dihadirkan Allah di depan mata kita. Itu artinya adalah ridho, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas adalah penerimaan wujud dari memberi, tapi kalau ridho adalah penerimaan wujud dari menerima itu sendiri gitu kan ya. Jadi bisa dibedakan di sini. Ridho itu bukan berarti setuju dengan luka yang diberikan oleh orang lain, tetapi hati kita bisa lapang menghadapi segala persoalan ujian yang Allah hadirkan kepada diri kita. Jangan sekali-kali sahabat bilang, ya Allah aku nggak kuat, tapi tanpa diiringi kata lanjutan, tapi aku percaya engkau maha lembut. Nah, ini kata-kata yang membangun motivasi diri sahabat semuanya untuk bisa kembali. Ya, ikan waktu perpanjangan, tapi saya belum ada uangnya gitu kan. Saya nggak ada rezekinya. Nah, ini adalah kata-kata yang tidak mengandung disiplin kata. Nanti akibatnya ya, rasa yang keluar apa? Kurang baik gitu. Nah, ketika rasa yang keluar kurang baik inilah itu yang ditangkap oleh semesta dan terwujud menjadi sebuah realita. Inilah ketidakmudahan dari bahagia tanpa syarat. Bunda bagaimana ya? Banyak ya pekan ini yang nanya. Cara LOP biar bahagia, cara LOP biar narik uang gitu kan. Nah, ya caranya seperti ini. Waduh, masya Allah keren ilmunya, apa saya bisa ya? Nah, ini udah muncul keraguan dulu gitu. Apa saya bisa ya? Ketika muncul 1% saja keraguan apa saya bisa, maka itu tidak akan menjadi sebuah keajaiban. Ini polanya gitu. Kelihatannya gampang diucapkan tapi tidak mudah untuk dipraktekkan. Bukan berarti tidak bisa gitu kan. Nah, ketika kita bisa menerima sebuah keadaan, maka itu bisa mengubah frekuensi energi kita. Tadi contoh sudah disampaikan oleh Bunda Susan di awal gitu kan. Wah, karyawannya begini. Oke. Ya udahlah, coba saya terima. Nah, ketika Bunda Susan menerima apa yang dihadirkan Allah gitu, nah, mengubah frekuensinya menjadi energi bahagia, positive thinking dulu sama orang tersebut. Nah, akhirnya ya doanya dikabulkan. Ya, ubahlah energi gelisah teman-teman ketika terjadi tumbukan sebuah persoalan apapun itu. Saya juga seorang ibu, wajar ketika ada seorang anak yang bikin berantakan. Terus kondisi pagi harinya seorang ibu, apalagi yang masih memiliki anak-anak sekolah gitu kan. Wah, Masya Allah luar biasa dahsyatnya gitu kan. Nyiapin sarapannya, nyiapin bajunya gitu kan. Menyiapkan apalagi yang harus dia bawa. Kadang-kadang anak-anak itu misalnya bilang, oh Bu, ternyata saya lupa tadi malam gak mengerjakan PR. Nah, kenapa kamu gak bilang? Ya namanya lupa Bu. Gitu kan, akhirnya yang mau keren aja gitu kan. Ya sudahlah, karena sudah kejadian, semoga kamu mendapat kemudahan ya nak, nanti di sekolah ada pertolongan orang yang nolongan kamu, entah teman atau siapapun. Nah, dia berangkat aja gitu kan. Ini pengalaman itu ya, saya menceritakan kondisi anak saya ketika sampai di sekolah gitu kan, terus pulang ke rumah lagi. Nah, tanyain saya tanyain lagi, nak kamu kok tadi waktu di sekolah katanya nggak mengerjakan PR, terus gimana?
Apakah bu gurunya marah, ataukah ada teman yang bantuin kamu mengerjakan jadi PS pekerjaan sekolah gitu? Enggak bu, ternyata enggak dicocokkan ya, enggak jadi dicocokkan, katanya bu gurunya mengejar materi itu hanya untuk pembelajaran di rumah. Masya Allah, itu juga pertolongan Allah buat dia gitu. Nah itu harus kita syukuri, alhamdulillah. Tapi bukan berarti kita langsung nanti membiarkan anak-anak kita ketika tidak mengerjakan PR. Nah, kita harus mengingatkan kembali gitu. Sebagai tugasnya ibu tuh sebenarnya meskipun labelnya misalnya ibu rumah tangga saja, ternyata pekerjaan rumahnya itu banyak sekali gitu. Nah, kemudian contoh yang lain, misalnya seorang ibu, ya istri ya, tadinya marah karena suaminya tidak memberi nafkah. Bunda, gimana? Suami saya tidak bekerja, saya dapat penghasilan dari mana? Ini kondisi saya benar-benar minus, saya benar-benar terpuruk. Bunda mau saya ajari caranya, gitu kan? Ubah frekuensi Bunda menjadi frekuensi bahagia. Iya, tapi kan tidak mudah, anu ini itu. Yang Bunda A, ketika Bunda B curhat yang hal sama Bunda, saya coba ya, saya harus tenang ya, saya harus begini ya. Iya betul Bunda, coba praktekin. Alhamdulillah Bunda, terima kasih bertemu dengan Bunda. Energi terima kasih dulu sama gurunya yang ngasih ajaran gitu kan. Nah, dia menerima gitu kan apa yang dinasihatkan oleh gurunya. Dia fokus memperbaiki diri, kemudian mencari peluang. Alhamdulillah, terima kasih Bunda. 1 minggu lagi kasih kabar, Bunda sekarang aku jualan tapi nggak bikin sendiri, saya ambil reseller dari teman-teman ini, kan jualnya makanan, saya jual di sekolah, laris banget, padahal cuma pasang status doang, alhamdulillah gitu kan. Nah seperti inilah ya, menjaga energi damai dan bahagia dengan rasa syukur ketika Allah mendekatkan kita kepada orang yang mau menasehati. Dan saya bilang hati-hati dalam memilih teman. Ya, hati-hati dalam memilih teman, karena tidak semua teman itu yang penampilannya seolah manis, seolah baik. Ada teman yang nusuk dari belakang gitu kan. Ibaratnya kayak gini, curhat nih, tapi curhatnya salah sama orang gitu ya. Salah orang gitu, curhat tapi salah orang. Bilang kayak gini, saya tuh ya mau menceritakan kondisi suami saya bla 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 bla. Saya nggak senang sama suami saya. Terus yang menjadi pendengar pasti dong kasih masukan. Ya udah kamu cerai aja. Nah, ini bukan teman yang baik ya. Hati-hati dalam berteman. Kelihatannya kemasannya sih mendukung kita, tapi apa yang dia nasihatkan ternyata kurang baik untuk kita. Tapi bagaimana bisa membedakan hal itu? Bisa membedakan teman yang baik atau teman yang tidak baik adalah caranya dengan belajar. Belajar dari pengalaman diri sendiri, belajar dari luka yang pernah diberikan oleh orang lain, belajar dari kehidupan yang pernah singgah dalam diri kita. Maka ketika kita bisa mengenali sumber ketidakbaikan kita, saat itulah ketika kita mengerti, oh ini nggak baik, lalu kita mengubah frekuensi energi kita menjadi energi yang damai, energi yang tenang. Saat itulah Allah akan membukakan jalan rezeki dari sumber yang tidak terduga, yang mungkin tidak akan muncul kalau hatinya tetap penuh amarah. Saat kita menerima, kita berhenti berperang dengan realita. Hati terasa jauh menjadi lebih lega karena tidak lagi memikul beban. Seharusnya begini, kenapa bukan begitu? Nah, kita nggak fokus lagi dengan kebenaran yang bersumber dari diri kita. Contohnya seperti ini. Suami tidak menafkahi istri dengan lengkap, ya umpama ya suami punya ini nafkah yang saya bicarakan nafkah lahirnya. Umpama suami punya gaji 4 juta, gitu kan? Seharusnya 4 juta itu ya istri nggak boleh ambil 100% Bu, nggak boleh gitu kan. Istri harus menyediakan juga, memaklumi suami juga punya kebutuhan, misalnya transportasi untuk ke kantor dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ketika istri mendapatkan bagian tapi ternyata bagiannya itu kok lebih kecil, umpama ya dari 4 juta kok dikasih 1 juta. Tidak ada standar penafkahan di hadis atau di Al-Quran suami harus berapa persen menafkahi istri, itu tidak. Hanya ketika suami punya harta, seharusnya istrinya itu dicukupkan kebutuhannya secara lengkap, mulai dari lahir batin. Batin itu enggak hanya sekedar untuk makanannya saja, tapi kebutuhan akan kosmetiknya juga, umpama ya mohon maaf, pakaian dalamnya juga itu juga harus dipikirkan oleh seorang suami, karena itu sudah merupakan kewajiban dari seorang suami gitu. Nah, ketika untuk keluarganya,
Nah, sumber energi utama sebuah keluarga bisa sakinah, mawadah, warohmah itu dari perempuannya, bukan dari suaminya. Kalau suaminya selingkuh, nah kalau anak-anaknya bandel, yang dicek itu pertama kali adalah ibunya. Ibunya rajin sholat nggak, tirakatnya bagaimana, hubungannya kepada Allah seperti apa, gitu. Ya, bukan malah ketika ada persoalan dari suami, dari anak-anak, kita langsung menyalahkan mereka. Yang harus kita tunjuk sebenarnya adalah diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita menyalahkan orang lain. Itu ya, ini saya membicarakan tugas dan tanggung jawabnya seorang istri dulu ya, apalagi menjadi seorang ibu. Nah, makanya ketika Allah menyebutkan gitu dalam Al-Quran, ada sebuah surat yang khusus untuk wanita, karena memang wanita ini kedudukannya sangat-sangat mulia. Bukan berarti laki-laki tidak mulia ya, laki-laki adalah pemimpinnya, beda tugas gitu, beda tanggung jawab, beda kewajiban. Nah, ketika perempuan tidak bisa menjalankan kewajibannya, ini kewajiban perempuan yang utama gitu, maka rumah tangga akan oleng. Rumah tangga itu berlanjut ketika perempuannya mampu bertahan. Kalau perempuannya tidak mampu bertahan, sudah mereka akan pisah. Tapi ketika perempuannya mampu bertahan dan mampu memperbaiki diri, maka insya Allah yang terjadi adalah sakinah, mawadah, warohmah. Kita nggak usah sebut jauh-jauh gitu kan. Kita udah ada contohnya konkretnya sendiri gitu ya. Suaminya Bunda Susan itu belum kenal MR, setelah kenal MR itu kan akhirnya jadi CTMR juga gitu, mau syiar MR bareng-bareng dengan kami gitu, ada di balik layar kami gitu kan. Nah, ini sebuah anugerah keajaiban, tapi lihatlah di belakang itu gitu. Lihat di belakang itu apa, ada sosok Bunda Susan yang kuat tirakatnya, Pak, Bu. Udah nggak diragukan ya. Ketika saya ketularan energinya Bunda Susan gitu, alhamdulillah keluarga saya juga semakin membaik, semakin harmonis gitu. Meskipun saya masih punya LOP yang belum berhasil supaya ngajak suami saya bisa selaras ikut MR, tapi mudah-mudahan segera dikabulkan Allah. Tapi kita tidak usah berhenti untuk tirakat batin untuk keluarga kita sendiri. Itu ya bunda-bunda ya, harus kuat. Kemudian pakailah energi yang kita miliki ini untuk menyusun langkah baru. Kita terima dulu, oh iya suami saya belum selaras, saya terima. Itu bukan kelemahan ya, tapi tanda bahwa jiwa kita menjadi orang yang dewasa. Nah, apa yang terjadi saat kita bisa menerima? Yang pertama, emosi bisa mengalir, tidak tersumbat. Dada terasa lega, tubuh menjadi lebih ringan, spirit meningkat, dan ketika kita bisa menerima keadaan itu, kita doa juga bisa menjadi lebih fokus lagi gitu. Doanya bisa lebih fokus lagi, lebih jernih karena ada ketenangan, energi murni gitu. Ibaratnya kayak gitu, udah nggak ada lagi ganjalan-ganjalan di dalam hati, udah plong, bebas, lepas, bahagia. Nah, fungsi dari terapi, kelas terapi itu ya beda dengan kelas RFF LOP, meskipun di sana kita ada riadohnya, tapi ini adalah kelas doubling, kelas lanjutan seperti yang sudah disampaikan oleh Bunda Susan tadi. Nah, ketika hati sudah tidak ada lagi rasa gundah ya, sudah tidak lagi ada perasaan kecewa, maka kita akan bisa berpikir dengan jernih gitu. Misalnya ketika seseorang kehilangan pekerjaan, nah yang ada kan asam saya dipecat umpamanya kayak gitu ya, pikirannya buntu, aku mah boleh gawe nang endi, saya mau kerja di mana lagi kalau kayak gini ya, jadi kerjaan itu susah, apalagi sekarang banyak lulusan dari sarjana yang nganggur. Baik nggak disiplin katanya gitu kan. Ketika kita mengucapkan disiplin kata yang tidak baik, maka itu yang terpancar ke alam semesta menjadi sebuah energi tidak bahagia, itu akan ditangkap dan itu akan mewujud nyata. Kamu susah, kamu nganggur, teruslah berkata yang demikian. Tapi sebaliknya ketika kita menerima, ya Allah alhamdulillah hari ini saya tidak punya pekerjaan, mungkin ini caramu membawaku ke jalan yang lebih baik untuk mengenalmu gitu. Udah positif thinking dulu, mungkin setelah ini pekerjaanku mau engkau bersihkan dan mendapatkan pekerjaan yang lebih mendekatkanku kepadamu, bisa jadi gitu kan. Lalu langkah berikutnya apa? Harus ada gerak juga ketika kita menerima, jangan hanya diem aja. Bikin CV gitu kan, atau informasi pribadi,
atau kita meningkatkan diri mengikuti pelatihan. Ya bunda, saya ini lagi nganggur, mana mungkin saya ikut pelatihan. Hei, yang namanya pelatihan tidak harus berbayar. Mau yang gratis ada noh di YouTube, asal kamu mau praktek sendirian. Catatannya cuma itu gitu. Tapi kalau ada pelatihan, kamu memuliakan guru, memuliakan ilmu, maka kamu akan lebih cepat ajaibnya dibandingkan jalan sendirian. Gitu ya. Nah, bikin aja usaha kecil-kecilan, misalnya dikasih pesangon gitu kan. Banyak kok sebenarnya jalan rezeki itu banyak. Hanya kita punya gengsi ya, memandang saya lulusan ini harus kerja begini, saya ini habis dari pekerjaan A harus mendapatkan pekerjaan B sesuai yang saya mau, bukan menyerahkan urusan kita kepada sesuai apa yang Allah mau gitu. Kalau kita nggak gengsian gitu ya. Bahkan Pak Anas pernah bercerita ya, ada orang yang nganggur gitu kan, Pak Nas saya tuh nggak punya pekerjaan, terus saya ingin bekerja. Terus Pak Nasnya jawabnya apa? Bener nih pengen kerja? Iya bener nih pengen ngikutin apa yang saya bilang ya. Bener Pak Nas, memang ada pekerjaan buat saya banyak gitu kan. Banyak. Di mana itu Pak Nas? Nah di sebelah rumah kamu. Loh sebelah rumah saya ya tetangga saya Pak Nas gitu kan. Iya. Terus saya mau ngapain di sana? Dia kan nggak punya perusahaan. Siapa bilang di sana nggak ada perusahaan, nggak ada pekerjaan karena dia nggak punya pekerjaan, nggak punya perusahaan? Siapa bilang dia di sana nggak ada pekerjaan meskipun rumah tetangga kamu itu nggak punya perusahaan? Ya, gitu. Maaf, belibet. Nah, saya itu lalu pekerjaan apa yang harus saya lakukan di sana, Pak Nas? Gitu. Coba kamu cabutin rumput-rumput tetangga kamu dan hari ini dan besok atau 3 hari atau 7 hari terserah gitu kan. Gitu. Ya itu pekerjaan kan. Terus nanti saya yang bayar siapa? Iya jangan berharap bayaran dulu. Yang penting kamu bekerja dulu. Tadi katanya minta pekerjaan itu kan, kalau bayaran nanti mengikuti gitu. Nah seperti itu Pak Nas bilang gitu kan. Nah setelah itu ya udah saya akan coba tipsnya Pak Nas gitu. Dia mengiyakan gitu. Nah, setelah itu apa? Dia cabutin rumput tetangganya pagi hari. Kan satu hari tetangganya diem aja, hari kedua masih ada rumput yang belum dicabut, dia cabutin lagi satu-satu. Tetangganya ternyata hari kemarin udah memperhatikan, nih orang tetangga saya ngapain nyabutin rumput saya gitu kan. Terus keluar dia, Mas, kenapa tuh rumput saya dicabutin? Ya Bu, saya lagi nggak ada kerjaannya, daripada saya nggak ada pekerjaan, lebih baik saya nyabutin rumput di halaman rumah Ibu biar rumah Ibu kelihatan indah gitu. Tapi kan saya nggak punya uang buat bayar masnya lah, kan saya nggak minta uang. Saya minta melakukan pekerjaan ini tulus Bu, tanpa bayaran biar saya punya pekerjaan. Oh gitu ya. Sebentar gitu. Dia masuk ke dalam gitu. Keadaan adalah bersyukur. Ya, ayat Al-Quran dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi kalau kamu mengingkari nikmatku, mengeluh ya kan, baperan, kecewa, sering ngomel-ngomel, marah-marah ya, maka sesungguhnya azabku sangatlah perih. Semakin kita mengeluh, semakin jauh dari rasa bersyukur, maka akan semakin ditambah persoalan yang tidak mudah dicarikan solusinya. Nauzubillah, jangan sampai itu ya. Nah maka itu teruslah beristiqomah dalam belajar seperti itu ya. Menerima keadaan itu melatih kita untuk menjadi lebih matang, lebih kuat tanpa menjadi keras hati, ya lebih lembut tanpa menjadi orang yang terlihat lembek, lemah. Bukan. Ini adalah kemenangan sejati, bukan diukur dari berapa banyak persoalan yang sudah kita selesaikan, tapi dari seberapa dalam kita mampu tetap bersyukur dalam segala keadaan dan tetap berprasangka baik kepada Allah dan terus melangkah dengan hati yang lapang dan bahagia. Bahagia tidak perlu dicari kemana-mana. Bahagia itu bukan dicari, tapi bahagia itu diciptakan.
menciptakan. Siapa yang menciptakan bahagia? Diri kita sendiri. Mau rumahnya belum ada mobilnya, mau rumahnya baru satu, belum berderet-deret 14 banyaknya seperti Bunda Susan gitu kan. Syukurin dulu teman-teman, siapa tahu nanti setahun 2 tahun Allah akan mendatangkan, menghadirkan deretan rumah buat kita juga, asal kitanya benar dulu membenahi rasa ya yang ada di dalam diri kita sendiri. Lalu bagaimana tipsnya Bunda agar lebih mudah menerima keadaan? 1. Sadari bahwa semua yang ada dalam kendali Allah, bukan kendalinya kita. Ya, tugas kita itu sebenarnya tinggal menerima aja, bukan ngatur Allah. Aku maunya begini ya Allah, gitu kan. Kenapa kamu kasih begitu ya Allah? Itu namanya ngatur. Nah, padahal yang maha mengatur itu hanya Allah ya. Ketika kita mengatur-ngatur Allah, maka Allah akan tidak suka dan tidak akan memberi. Ya, tugas kita apa? Hanya berusaha menerima, bukan mengatur hasilnya. LOP ya Allah, LOP saya pengen uang 100 juta. Tapi kok belum dapat 100 juta, gimana sih? Saya kan pengennya 100 juta, kok dapatnya 1 juta sih? Tidak disyukuri. Berarti mengatur hasil. Gitu. Kan saya maunya rumah putih besar 2 tingkat, kok ternyata dapatnya rumahnya catnya krem ya, luasnya segini. Suami yang memilihkan gak bagus nih. Nah, akhirnya apa? Allah tidak akan hadirkan rumah-rumah selanjutnya karena tidak ada rasa bahagia dan bersyukur dari sana gitu. Lalu bagaimana ketika sedih Bunda? Bagaimana kita kecewa? Bagaimana kita ketika sedang marah? Ya kan? Di terapi ini kita diajarkan untuk menerima dulu, mengizinkan awan-awan hitam itu masuk, ada di dalam ruangan kita, merasakan emosi tanpa menghakimi dan menyalahkan siapapun juga. Manusiawi, wajar kita punya sedih, kita punya marah, kita punya kecewa. Kita tidak bisa melatih bahagia tanpa syarat seketika, lumrah. Tapi jangan dibiarkan terlalu lama, jangan ditekan, jangan dibiarkan di dalam rumah-rumah kita, tapi lepaskan dengan penuh kesadaran ya, nanti diajarin. Lalu kalimat penerimaannya seperti apa dalam hati? Ya Allah, aku terima ini sebagai bagian dari rencanamu yang terbaik untukku. Kalau seketika terjadi persoalan, ya Allah aku terima, ya Allah terima, terima. Diomelin orang di jalan, ya wes aku terima ya Allah. Itu aja ya, seperti itu. Lalu langkah yang keempat, fokus apa yang bisa disyukuri hari ini. Nah, waktu itu Bunda Susan pernah sepil 3 buku yang harus teman-teman siapkan. Apakah masih ada atau tidak dipraktekkan? Buku syukur, buku data, buku LOP masih ada, sudah disiapkan. Ya, buat teman-teman yang lama ya, yang baru gabung ya, yang baru gabung nanti kita kasih tahu caranya. Ada 3 buku ajaib yang harus dilakukan, 3 buku untuk agenda kita yang bisa dituliskan dalam kegiatan kita sehari-hari. Ya, yang pertama adalah buku syukur, yang kedua buku data, yang ketiga adalah buku LOP. Jangan hanya 1 buku LOP doang. Ada buku syukur, terapi syukur yang pernah saya berikan materinya. Ya, kalau yang belum pernah dapat, insya Allah kita carikan link YouTube ya, biar dipelajari dulu mandiri supaya lebih paham gitu ya. Nah, ketika 3 buku itu teman-teman jalankan, saya yakin ya 1000% yakin teman-teman akan mudah mendapatkan keajaiban. Tapi kalau tidak dijalankan bukunya kan, hanya LOP saja tanpa diiringi gerakan-gerakan yang lainnya, ia tidak mudah, akhirnya tetap menjadi orang yang baperan. Benar gitu ya. Harus ada yang disyukuri setiap harinya dari kita ya, seperti nafas, kesehatan, keluarga, bisa baca buku, ada peluang. Karena syukur membuka jalan lapang di hati dan membuka jalan rezeki. Kemudian berdoa terus agar diberikan kelapangan dada. Minta langsung kepada Allah, ya Allah, lapangkanlah dadaku, kuatkanlah hatiku, dan bimbing aku melihat hikmah di balik semua peristiwa ini. Udah, kalau ada persoalan bilang gitu aja. Ya Allah, lapangkan hatiku, kenapa sih kok ada tiba-tiba orang ngomel-ngomel di jalan? Ya Allah, lapangkan hatiku, tiba-tiba diserempet sama anak muda. Ya Allah, lapangkan hatiku, tiba-tiba piring pada pecah, dipecahin anak-anak. Ya Allah, lapangkan hatiku, ternyata hari ini orderan belum ramai.
Bisa apa enggak ya? Ya Allah, bimbing aku untuk melihat hikmah di balik peristiwa ini gitu. Ya, gitu. Terus supaya hatinya cepat lapang apa? Yang terakhir, bergaul dengan orang-orang yang positif dan menenangkan. Ya, teman-teman yang ada di grup ini yang gabung privat RFFLOP yang udah lama ya, tolong yang ramah sama peserta-peserta baru. Jangan hanya yang kenalan adalah orang-orang baru semuanya, tapi orang-orang lamanya jual mahal, diem. Ya saya amati 2 hari itu. Ya, orang-orang barunya itu pengen diterima loh. Bisa enggak ya menerima, energi menerima orang lain yang baru masuk? Itu langkah yang terkecil juga teman-teman ya. Bunda Rukma belum memperkenalkan diri ya. Halo, saya Bunda Rukma, saya dari Lombok. Teman-teman RFFLOP, selamat datang bagi peserta yang baru gabung gitu. Peserta terapi sadar nafas, selamat datang. Itu juga sudah merupakan langkah menerima keadaan gitu. Ketika teman-teman menjadi ramah, Allah pun akan bersikap ramah kepada teman-teman semuanya. Jadi energinya nanti akan tambah, ajaibannya juga pasti akan nambah. Seperti itu. Jangan terjebak dalam nggak apa-apa itu mah orang baru, saya orang lama gak usah kenalan. Loh, justru orang lama itu harus memperkenalkan diri juga kepada orang-orang yang baru. Ini ada orang segini banyaknya, siapa ya? Kan kita mau silaturahmi, menyambung umur, menyambung rezeki gitu ya. Jadi jangan jual mahal. Jual ringan aja ya, jual magnet rezeki aja supaya menjadi ajaib bersama-sama. Bisa kan teman-teman semuanya ya? Coba deh nanti di grup ini ya, di grup terapi juga yang lama-lama silahkan mulai kenalan deh dengan yang baru-baru masuk gitu ya. Yang baru masuk pekan ini alhamdulillah banyak kok gitu. Nanti saling kenalan supaya apa? Dapat energi silaturahmi, mendapatkan energi perpanjangan umur, perpanjangan rasa bahagia, ya perpanjangan rasa, apalagi rezeki ya, mendapatkan perpanjangan dari rezeki seperti itu. Ya, itu bisa ya, nanti kita praktekkan ya. Oke. Alhamdulillah, ternyata materinya sudah selesai sampai di akhir. Itu saja apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti ketika kita melakukan proses pelepasan energi yang tidak baik dalam rumah-rumah kita, energi-energi sampah yang ada dalam diri kita, ya membuat hati lebih lapang dan bahagia dengan keadaan menerima. Ya, teman-teman yang lama siap menerima teman-teman yang baru. Mana suaranya? Ayo. Suaranya mana nih? Iya, nanti disambut ya, jangan disambut. Lagi siap. Iya, alhamdulillah. Demikian Bunda Susan, kita lanjutkan dengan proses terapinya. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada Bunda Susan Arakanisa. Terima kasih Bunda Pita untuk materinya yang mengantarkan kita untuk bisa masuk ke bawah sadar nanti. Ya, kita kan pada saat di wilayah sadar, kalau misalnya belum terbiasa ya teman-teman untuk bisa menerima keadaan itu tidak mudah. Maka pada saat teman-teman malam hari ini dengan ringan melangkah, saya mau ajaib, saya mau memasuki dunia kuantum. Ini kan kita memasuki dunia kuantum, dunia yang ajaib kan saat ini. Ajaibnya bagaimana? Yang lainnya dalam kondisi yang mungkin bersifat duniawi gitu ya, yang santai ya, kemudian juga mungkin masih bercanda, masih dalam keadaan yang tidak seperti ini ya, kita belajar gitu ya, yang biasa-biasa saja yang lainnya. Tapi Bapak Ibu kondisinya sekarang ini luar biasa gitu ya. Karena apa? Karena mau memberikan data baik ya di dalam kuantum kita. Nah sekarang ini kita nanti akan men-switch fokus dengan cara memasuki bawah sadar kita, mengetuk pintu bawah sadar kita. Nah untuk data-datanya atau poin-poinnya apa saja untuk bisa masuk ke bawah sadar, ada sekitar 5, tetapi ini saya sampaikan 3 ya, yang nanti menjadikan bekal teman-teman semua bisa berada di situasi seperti ini ya, berarti kan di situasi ketenangan gitu ya, di situasi yang spiritual meter plus gitu ya, juga di situasi di energi kita dalam posisi di atas 200 gitu ya, di atas 200 ukuran energi ya. Nanti akhirnya mudah sekali mengalami ada keajaiban seperti teman-teman tuh duduk aja
Yang dipikirkan itu akhirnya datang dengan sendirinya. Yang dipikirkan apa ya, LOB kita, batin kita kan, karena kita udah ndak mikir ndak baik gitu kan. Kita mikirnya sudah yang serba baik gitu kan. Maka berlatih. Kalau di wilayah logika kita ndak mudah karena Pak masih ada tumbukan kan. Coba yang tadi peristiwa saya menerima karyawan, kalau saya memakai logika, saya tetap mempertahankan, enggak kok, saya terimanya kan yang masih muda gitu kan. Saya enggak mau kayak gini, apalagi penyakitan kayak gitu kan. Saya enggak mau gitu. Tapi saya hening gitu prosesnya. Kenapa ya sampai sekian lama kali ya saya disuruh untuk bantu lagi nih kayak gitu. Ya akhirnya saya memang kayak gini Mas kayak gitu kan. Aku bilang sama suami, ya udah enggak apa-apa sih kayak gitu. Saya panggil gitu kan. Saya ngikut aja apa kata kuantum gitu kan. Akhirnya saya panggil, ternyata baik dan menarik kembali banyak berdatangan yang tadinya ragu-ragu gitu kan ya, yang kenapa ya kok enggak ini, kenapa ya. Nah pada saat menerima ini kan keajaiban terjadi. Coba teman-teman seperti itu dipraktekkan di semua lini sebenarnya. Nah mungkin misalnya di pasangan hidup ya, di pasangan hidup memang bisa jadi cepat, bisa jadi lambat. Tinggal teman-teman semua proses positif di dalam energi teman-teman itu bisa cepat apa tidak. Kalau cepat nanti yang terjadi di depan kita itu pun cepat tersaji teman-teman. Bismillah seperti itu. Kayak kedipan mata aja gitu ya, kayak Pak Nas yang menyampaikan gitu ya. Nah untuk menyentuh bawah sadar nih teman-teman ya. Pertama harus dengan bahagia, tidak ada tekanan. Nah teman-teman di sini apakah ada yang tertekan? Tidak ada kan, semua sukarela, bener enggak? Bahkan saya butuh gitu kan, dengan memang dengan benar-benar bahagia gitu, membutuhkan. Jadi tidak ada yang tertekan. Itu nanti akan mudah membuka bawah kuantumnya. Lalu diulang-ulang gitu teman-teman. Cara masuk ke bawah sadar itu pengulangan. Kalau sekali terapi, sekali RFFLOP, sekali Quranic Vibration kok minta ajaib, mohon maaf teman-teman, belum masuk ke bawah sadar, masih di wilayah sadar. Padahal potensi keajaiban terbesar ada di bawah sadar. Jadi kita semua sebenarnya potensi kaya raya itu berlimpah ruah, benar-benar ada teman-teman. Kita itu adalah makhluk yang diciptakan itu sempurna dan kaya raya. Cuma kita itu tinggal kita itu mau apa enggak gitu. Mau menggali apa tidak. Nah sekarang ini adalah kita mau menggali harta karun yang masih terpendam, yang masih terkubur gitu ya. Terpendam di mana? Di kuantum gitu. Ya. Nah, diulang-ulang agar nanti terus bisa merangsek masuk gitu kan, menyentuh, mengetuk lalu membuka gitu kan. Pada waktu udah membuka, inilah nanti teman-teman semua ketemu dengan apa yang diimpikan tanpa sadar gitu. Bahkan seperti sudah lupa gitu kan, sudah lupa kemudian iya ya kok ini ada ya kayak gitu. Ya ceritanya yang tentang SHMR ya Bunda Pita ya, alhamdulillah ada percepatan dengan teknik seperti itu. Ini Allah yang atur semuanya. Akhirnya kita punya peta gitu kan. Peserta-peserta SHMR saya doakan juga ya teman-teman CTMR di sini yang mengadakan SHMR nanti terbantu dengan ada teknik ini, terbantu. Dan pada waktu kita menjalankan sadar nafas ini memasuki wilayah bawah sadar ini ya, ternyata kita terbantu sekali juga dalam menjalankan jurus-jurus magnet rezeki. Prakteknya di kehidupan sangat-sangat mudah. Saya sampaikan ada di podcastnya Dr. Demul, 4 tahun saya tidak paham ilmu MR. Tapi setelah kita bareng-bareng berjamaah di sini diulang dan diulang, teman-teman yang baru gabung kemarin ya, kan baru gabung tuh ya, ada Bunda Hilmi dari YouTube kan ya belum ada di sini. Itu sudah ajaib. WA ke saya, Bunda alhamdulillah baru dua hari loh, baru 2 hari saya ikut riyadhul tahajudnya, kok saya kok udah tenang gitu. Saya sudah tidak merana itu, saya sudah tidak sedih gitu. Apa ini keajaiban Bunda? Betul, itu keajaiban gitu. Justru keajaiban yang termahal gitu ya, paling berharga gitu kan. Ketenangan itu keajaiban yang terbesar teman-teman. Coba uangnya banyak tapi tidak tenang, tidak bisa tidur gitu kan. Emang tidak bisa tidur nanti tidak sehat. Kalau sudah tidak sehat kan ke rumah sehat tuh. Nah ke rumah sehat akhirnya keluar dana, nanti finansialnya yang sudah kepegang ya ke sana bocor gitu. Tidak jadi ada kekayaan gitu kan. Maka ketenangan itu adalah rezeki terbesar. Nah yang ketiga adalah visualisasi. Ini untuk masuk ke bawah sadar. Karena bawah sadar itu memang mengenal yang namanya gambar, visualisasi.
itu teman-teman ya, sangat mengenal dengan visualisasi. Bunda nanti gimana kalau saya belum jelas visualisasinya? Sebisanya, yang penting ikuti karena kan ada pemandunya saya dan kita ulang gitu ya. Bismillah. Jadi teman-teman enggak usah khawatir nanti saya enggak bisa membayangkan ini itu dan lain-lain, enggak apa-apa ya. Tenang dan kemudian nanti Jiwa